Jelas Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan ada orang pergi ke kuburan Ahmad Badawi, dia minta-minta kepada berhalanya Ahmad Badawi, dia pergi ke Abdul Qadir, kuburannya Abdul Qadir, minta-minta kepada berhalanya Abdul Qadir, kami tidak kafirkan karena mereka bodoh. Ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekafiran dikafirkan. Paham? Tapi tugas kita menjelaskan ini syirik, ini kufur, ini syirik, ini kufur, harus kita jelaskan sebagaimana penjelasan para nabi. Tapi kalau ada orang terjerumus tidak otomatis menjadi kafir atau musyrik. Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar. Namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang coba siapa di antara ustaz-ustaz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita enggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustaz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya. Itu katanya mujassimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana ya. Enggak ada. Sholat tenang, apa tenang, enggak ada, malah enggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Malah kita kafir-kafirkan orang. Kata Syekh Abdul Wahab, yuriduna bihi tanfiran nas an dinillahi wa rasuli. Mereka ingin menjauhkan orang-orang dari jalan Allah dan agama Allah dan Rasulnya. Demikian juga kata Syekh Abdul Wahab, inna sahibal burdah wa ghairihi mimman yujadu syirku fi kalamihi. Demikian juga sahibul burdah, yaitu Al-Busairi, dia punya syair dalam burdah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin saudara kita. Dalam syair tersebut ada kesyirikan. Dia mengatakan, wa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dia memuji Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, di antara kebaikanmu, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kesyirikan. Dunia dan akhirat ini bukan milik Nabi, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak tahu lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka ini lafal kesyirikan. Nah, apakah penulis syair ini syirik, musyrik? Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan, adapun penulis syair ini dan yang semisalnya yang terdapat kesyirikan dalam perkataannya dan al-ghulu fid din, dalam sikap berlebihan dalam beragama, dan mereka sudah mati, la yuhkam bi kufrihim, tidak divonis bahwasanya mereka kafir. Innamal wajib ingkaru hadzal kalam, yang wajib bagi kita mengingkari ini perkataan syirik, kita ingkari. Adapun pengucapnya belum tentu apa? Kafir. Perhatikan ini perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa bayanu anna man i'taqada hadza ala dhahir fa musyrik kafir. Dan kita jelaskan, ya, orang yang meyakini keyakinan seperti ini dia orang musyrik dan kafir. Wa amal qail, adapun pengucapnya fa yuraddu amru ila Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas kita menjelaskan ini syirik, ini kekufuran, adapun orang melakukannya belum tentu musyrik, belum tentu kafir. Makanya kalau ingin mengkafirkan harus iqamatul hujjah, harus tegakkan apa? Hujjah. Ibnu Taimiyah sering dalam bukunya dia berkata, kalau saya yang mengucapkan perkataan kalian saya kafir. Tapi kalian tidak, karena kalian tidak mengerti. Karena kalian tidak mengerti. Jadi tugas kita ya ikhwan, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang. Tugas kita dakwahi mereka. Ngapain ente pergi ke orang-orang kampung? Bapak kemarin ke dukun kan? Kafir. Bapak juga ya? Kafir juga. Bapak juga kafir juga. Ngapain? Terkadang ada orang harus divonis kafir tatkala berkaitan dengan orang banyak. Butuh perkataan ulama. Orang ini dai besar, terjerumus dalam kekufuran misalnya, ngajak orang kepada kesyirikan. Terkadang kita butuh perkataan ulama, memvonis dia kafir atau tidak. Tidak sembarang. Karena dia menyuruh kepada apa? Kesyirikan misalnya.